Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Yusin Utomo Mandala Putra dengan NPM 202311000007 dengan dosen pengampu Ibu Septa Cahyani Eskom MCS. Baik, di sini saya ingin membuat 10 soal analisis kode Python yang telah saya buat sebenarnya. Jadi kita tinggal menganalisis kode Python yang telah saya buat aja. 10 kode Python yang dianalisis dan 10 kode Python yang akan diterapkan ya. Jadi 20 soal. Baik, kode yang pertama yang bakal kita analisis ya ini kode dengan variabel X dan Y. Variabel X mempunyai 5, Y mempunyai 2. Kita akan print X kali 2 Y. Baik, apa hasilnya? Maka hasilnya adalah 25. Kenapa 25? Karena variabel kali 2 ini adalah sama kayak kita mempangkatkan sebuah variabel, kayak gini. Di kode yang kedua itu kita mempunyai, variabel name dan mempunyai data string itu Python. Kita jalankan, error ya teman-teman. Kenapa error? Karena di sini ada 2 tipe data ya, tipe data string dan integer. Kenapa dia error? Karena string dan integer itu tidak bisa dijumlahkan ya teman-teman. Bagaimana kalau kita ingin, menggabungkannya? Atau kan tidak bisa dijumlahkan ya, jadi tidak bisa digabungkan. Maka kita cukup mengganti, operator plus ini menjadi koma. Jadi kalau kita ganti dengan koma, maka dia udah bisa kita gabungkan. Kita punya variabel A sama dengan 10, B, sama dengan 5 datanya, dan sini ada A, B sama dengan B, A. Kita print A, B. Kita print ya, teng. Nih, hasilnya 5,10. Kenapa tidak 10,5? Teman-teman harus ketahui bahwa di sini kita sudah menambahkan variabel baru yaitu B, A. B, A. Jadi B ini punya data 5 dan A ini punya data 10. Maka dia akan nge-print B5 nih 10 gitu. 10,10. 10. Kode keempat, num if num ini modulus namanya, ini modulus ya. Modulus 2 sama dengan 0. Tidak sama dengan 0 ya. Ini tidak sama dengan 0. Ini sama dengan ini tidak sama dengan 0, teman-teman. Print genap, else print ganjil, maka dia akan menghasilkan ganjil. Kenapa ganjil, teman-teman? Karena ketika dia menghasilkan 0, maka dia akan eee, ngeprint genap. Tapi, num ini kan adalah num ini variabel ya, variabel num ini. Dia mempunyai, datanya 15. Jadi kita anggap saja num 15, mod 2 sama dengan 1. Ini ini adalah hasil untuk true dan ini adalah hasil untuk false. Karena hasilnya 1 dan tidak sama dengan 0, maka dia hasilnya adalah, false, yaitu ganjil ya teman-teman. Kode kelima, kita punya variabel X dan Y ya, sama ya. Di sini ada print X kali Y. X kali Y ya teman-teman. Maka hasilnya adalah 10, 10, 10. Kenapa 10, 10? Karena ini tipe data string ya teman-teman, bukan tipe data integer. Baik, ini yang keenam ya teman-teman. Value sama dengan true, print value plus 5 sama dengan, ya kita coba jalankan. Hasilnya 6 ya teman-teman. Kenapa 6? Di dalam sebuah Python, true itu sama dengan 1 ya teman-teman. Kode program ke-7, di sini ada tulisan, skor sama dengan 85. Eee, Jika skor di atas sama dengan 90, maka dia akan nge-print A. Kalau elif ini, nah ini ada elif nih teman-teman. Elif ini kondisi ketika if tidak terbaca ya teman-teman, tidak terja tidak jalan ya teman-teman, maka kita harus tampilkan elif kayak gini, else, kemudian di bawah ini nggak ada else. Jika ya, jika lalu ya, maka yang di-print adalah, B. Kenapa? Karena kalau 85 itu kan masih di bawah 90 ya teman-teman, maka dia hasilnya adalah B, gitu ya teman-teman. Baik, kode yang 8 ini kita punya A, variabel A, B, dan C. Variabel A punya 7, B punya 3, C punya A, bagi 2 kali nih, bagi 2 kali ya, kita sebut aja bagi 2 kali. Ini kita print C, maka yang di-print itu hasilnya itu adalah 2. Kenapa 2? Karena
Ini nih untuk membulatkan teman-teman. Yang kita ketahui kan bahwa ini kita 7 bagi bagi 3 itu sama dengan 2,33. Maka kalau kita tambahkan ini, tambahkan bagi lagi, maka dia bisa membulatkan hasilnya ya teman-teman sebentar ya. Membulatkan hasilnya menjadi 2,3 itu kalau dibulatkan menjadi 2 ya teman-teman, maka hasilnya adalah 2. Ini kode yang ke-9 kalau kita jalankan, maka hasilnya 1,214. Kenapa 1,214? Itu disebabkan teman-teman, ini kita telah mengubah data urutan kedua menjadi 10 teman-teman. Data urutan kedua itu mana? Bukan yang 2 ini, bukan ya teman-teman. Yang urutan kedua itu adalah ini nih. Cara ngitung di Python itu adalah kayak gini, 0, 1, 2. Kode ke-10 ya, kode yang terakhir untuk analisis kita ya. Kode ke-10 itu kita punya set data. Ini kalau kalian lihat ini ada kurung kurawal nih. 1, 2, 3, 3, 2. Ini variabel set data ini punya data 1, 2, 3, 3, 2. Kita print set data, kenapa hasilnya 1, 2, 3? Ya karena kurung kurawal ini biasanya digunakan untuk menyatakan nilai yang unik ya teman-teman. Jadi tidak mendabelkan, sebuah bilangan gitu. Jadi kita set 1, 2, 3 gitu. Jadi kan ini kan ada 3-nya ada double, 2-nya ada double, jadi cukup diambil yang 1. Baik, kita lanjutkan ke, mmm, kita lanjutkan ke penerapan ya teman-teman, penerapan kode Python. Coba pertama, penerapan kode Python yang basic sekali ya teman-teman, print. "Halo, selamat datang di Python," atau kita ubah ya, "Selamat datang Dustin," ya kali ya, Dustin. "Selamat datang, halo selamat datang," maka di-print, "Hello, selamat datang Dustin." Oke, kode kedua, nih kita terapkan nama saya, nama, umur 20, nama saya, nama. Ini tinggal kita kayak yang saya jelaskan awal aja. "Halo, selamat datang ke Python. Nama nama saya Dustin, umur saya 20." Oke, lanjut. Penerapan bagaimana kita cara menginput tinggal kita tambah input saja. Float ini, nilai ya, nilai. Bagaimana kalau kita hapus ya, kita hapus boleh saja, tapi saya pakai untuk menetapkan bahwa kita akan membuat tip data integer ya, teman-teman. Ini kita tulis saja 33, 33 juga. Ekornya dia akan mengkalikan ya, ini kalinya. Dia akan kita lanjutkan untuk modulus ya, yang kayak yang di atas tadi. Kita masukkan angka untuk kita 7 saja teman-teman, maka hasilnya ganjil. Yang kelima ya, ini hitungan 6 nih, 6. Yang di sini ada dua dua penerapan ya, inputan dan, keluaran ya, ini kalian nih, mengkalikan. Oke, kita lanjut yang ke-6. Yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 5 ya kalau nggak salah. Kita hitung lagi nanti. Kita lanjut, oke kita lanjut yang ke-5, kita jalankan, tinggal terapkan saja nih A sama dengan ini, maka dia akan tertulis di sini. Oke lanjut, kita lanjutin teman-teman. Ini kode yang ke-6 yang di atas, menginputkan bilangan aja, maka di hasilnya dia akan menghasilkan ini. Ini pangkat ya teman-teman. Kita lanjut, masukkan nilai yang ini ya teman, integer ya teman-teman. Oke. Nilai tidak besar dari 50 ya, karena kita menginginkan nilai yang 50 maka nilainya tidak bisa 50. Cara penerapannya gitu ya, ikutan kita masukkan nama kita Dustin misalnya teman-teman, Dustin, belakang Tomo. Nih, dia akan menggabung ya teman, nama nama ini, nama lengkap ya, nama lengkap ini tinggal kita tambahin saja, kita terapkan nama lengkap di sini, ke nama depan, kita tadi masukkan plus nama belakang ini spasi ya teman. Kita masukkan angka pertama, kita masukkan 1. Ini mencari nilai yang terbesar ya teman-teman, maka yang terbesar adalah 7 ya teman-teman. Nih, mencari nilai max, cara mencari nilai max terbesar tuh gini aja teman-teman. Oke, lanjut yang terakhir yang ke-10 ya teman-teman. Ini yang ke-10, kita oke, kita masukkan ya nilainya 1, eh, nilainya 8, 7, 2. Nah ini mencari nilai rata-rata ya teman-teman. Jadi nilai rata-rata dalam 842 sama dengan 4,6. Oke, habis ya teman-teman? Oke habis. Cukup sekian penjelasan dari saya, analisis 10 kode dan penerapan 10 kode ya. Sudah diterapkan semua, salah kata saya ucapkan mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.